Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolongku, Kau setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong yang setia. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, penolong kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu.
Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang menyedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan menjelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangannya. Lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh," katanya. "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." Dan pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, "Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya." Dan ia berkata, "Kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari." Kata Saul pula, "Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakanlah kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya." Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarai mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka." Jawab mereka itu, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini." Saul bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, "Datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati." Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawab. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, "Kamu berdiri di sebelah yang satu, dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain." Lalu jawab rakyat kepada Saul, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Lalu berkatalah Saul, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim." Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, "Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan." Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat." Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya. Katanya, "Memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." Kata Saul, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan engkau harus mati." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel." Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali
ke tempat kediamannya. Bapak Ibu, dalam beberapa pasal yang kita telah lewati, dikisahkan bagaimana Saul begitu gegabah dan impulsif. Saul bukan lagi sosok yang ketika muda menjadi pengharapan umat dan merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kini Saul merasa diri seorang raja yang layak. Sikap Saul yang merasa dirinya semakin penting ternyata membuat kelemahannya menjadi terpapar kepada umat Tuhan. Di tengah pertempuran yang berat, dengan gegabah ia membuat sumpah konyol. Rakyat disuruh bersumpah untuk tidak makan sebelum menyelesaikan peperangan. Padahal sebuah peperangan besar membutuhkan stamina dan kesegaran tubuh. Dan motifnya pun yang salah. Motifnya sangat egois. Dia berkata, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Jadi jelas bukan kepentingan Tuhan dan apa yang Tuhan sukai yang menjadi kriteria pemikiran Saul, melainkan dirinya sendiri yang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Di ayat 36 pun Saul menunjukkan sikap yang salah. Dia hendak maju berperang kembali sebelum minta petunjuk Tuhan. Ia diingatkan oleh para tua-tua, oleh imam. Dan ketika memohon perkenanan Tuhan atas rencananya, Tuhan tidak menjawab. Dan ketika mengetahui Tuhan diam, dia mencari penyebab masalahnya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pedang menjadi alternatif bagi Saul. Ia tidak segan membuat keputusan untuk membunuh Yonatan anaknya. Yang padahal di perikop sebelumnya Yonatan memenangkan peperangan. Dan banyak peperangan dimenangkan oleh karena perjuangan Yonatan. Olehnya rakyat kemudian membela Yonatan dengan bersumpah kepada Tuhan untuk menganulir sumpah Saul sebelumnya yang ngawur. Dan benar, Yonatan tidak dihukum mati. Tuhan juga tidak menghukum Yonatan. Belum lagi akibat sumpah yang dibuat Saul bagi rakyatnya, membuat mereka liar sehingga memakan binatang dengan darahnya. Memakan binatang hidup-hidup yang itu jelas-jelas membawa kenajisan kepada Tuhan. Umat yang mengidam-idamkan seorang raja yang kuat untuk menjadi hakim atas diri mereka, kini pada akhirnya harus mengintervensi sang raja dengan akal sehat mereka. Untunglah Saul tidak terus bersikeras, sehingga permasalahan tidak bertambah parah. Dari kisah ini, Tuhan mau kita belajar. Mari kita mendoakan para pemimpin kita. Pada kenyataan pemimpin yang diurapi sekalipun, yang menurut pandangan mata sangat sempurna, Saul bisa berubah, bisa gegabah, bisa salah langkah. Oleh sebab itu mari kita doakan para pemimpin kita. Kami hamba-hamba Tuhan bukan manusia sempurna. Kami melayani bergantung pada pimpinan Allah Roh Kudus. Kami butuh dukungan daripada umat Tuhan. Setidaknya partner doa. Doakan hamba-hamba yang melayani para pemimpin saudara. Supaya terus bergantung pada pimpinan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap laku hidupnya. Tidak gegabah, tidak ego, tetapi terus berpegang kepada Tuhan. Dan bagi kita para pemimpin, mari kita belajar untuk lebih rendah hati dan lebih lagi bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pelayanan kita. Jangan memimpin dengan ego. Jangan memimpin dengan pemikiran kita sendiri. Tapi terus mencari kehendak Tuhan dan arahannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu.
Kembali pagi ini rahmat-Mu Engkau nyatakan. Dengan Engkau meneguhkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan. Tidak dengan ego kami, khususnya kami para pemimpin yang Engkau percaya memimpin umat-Mu. Kami tidak memimpin dengan ego kami, dengan kepentingan pribadi kami, tapi memimpin dengan kehendak Tuhan. Sehingga hasil kepemimpinan kami, keputusan-keputusan yang kami ambil menjadi berkat bagi kami semua. Baik pribadi kami, terutama juga umat Tuhan secara keseluruhan. Pertumbuhan dan kemenangan demi kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi pemimpin umat yang menggembalakan umat Tuhan, mengarahkan umat Tuhan, bertumbuh secara iman rohani, hidupnya berkemenangan di dalam Engkau. Saat umat-Mu maksimal dalam Kristus, dalam setiap aspek kehidupannya. Terus bimbing Allah Roh Kudus, Engkau berkarya dalam diri kami, dengan karakter-karakter-Mu, dengan kreativitas yang Engkau nyatakan melalui hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu. Berkati setiap umat Tuhan, mendukung para pemimpinnya dalam doa, bersyafaat bagi mereka. Dan para pemimpin berserah bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.